Sebenarnya awalnya itu kita di bobanya dulu gitu kan, ini namanya Bubi Time. Si Bubi Time dulunya kita ikut pameran-pameran sih sama kedai. Nah cuman di Bandung ini kan belum ada yang namanya kafe boba ya, boba kafe. Kalau kopi, kalau kedai kopi kan banyak ya. Nah kalau di sini emang konsepnya kita paduin antara boba sama kopi. Jadi apa namanya, kita pengen menciptakan kafe boba pertama di Indonesia lah ceritanya gitu, karena kan jarang juga ya ada kafe yang dalamnya ada bobanya. Kalau kopi mah pasti banyak, lemon tea kayak gitu pasti banyak, tapi kalau untuk boba kafenya itu belum ada gitu. Itu sih konsepnya, latar belakangnya gitu. Dan yang memang dari dulu saya senangnya minum boba gitu. Daripada jajan ke orang, mending saya bikin sendiri gitu ya. Jadi awal mula bisa ada atau kafe Bubi Time. Bubi Time muncul awalnya tuh gara-gara terinspirasi. Betul. Awalnya memang karena pertama suka jajan boba, daripada istilahnya jajan ke orang lain, ya kan, mending kita racik sendiri, bikin sendiri, ngasilin duit sendiri gitu. Terus kita jual dan ternyata alhamdulillah banyak yang suka sih. Gitu awalnya. Ya kita combine sama kopinya gitu. Oke, tujuannya pertama pengen ini anak muda, Gen Z, akhirnya Gen Alpha banyak ya gitu, karena kan boba istilahnya kebanyakan anak muda, kopi anak muda. Meskipun istilahnya orang tua banyak juga yang nongkrong, tapi kebanyakan kan sekarang tuh apa-apa nongkrong harus ada kopi. Benar apa sambil ngerjain tugas di kafe nongkrong minum udah gitu kan. Nah jadi istilahnya apa ya, setidaknya memfasilitasi mereka yang pengen nongkrong nih sambil ngopi sambil nggak juga ya karena saya juga hobinya nongkrong juga gitu. Jadi ya sudahlah kita bikinnya di kafe boba aja gitu. Jadi awal mulanya tuh kenapa kafe itu karena terinspirasi oleh zaman sekarang ya? Betul sekali gitu. Sebenarnya usaha ini dimulainya dari pas corona. Dari corona? Ya, corona tahun kedua gitu, karena kan saya kerjanya dulu emang masih di entertain, cuma kan waktu corona entertain tuh nggak ada sama sekali kan, mati kan. Nah ini awalnya modalnya dari 500.000. 500.000? Ya, saya modal bisa segede ini. Alhamdulillah, amin, bismillah gitu. Cuma tetap saya juga ada jatuh bangunnya sih gitu. Waktu itu dimulai dari bikin kedai kecil, terus rame, dijailin orang, jatuh, sekarang bangkit lagi. Bangkit laginya alhamdulillah bikin kafe lah gitu. Kita langsung bikin kafe ya? Amin, gitu. Gitulah perjalanan ya. Yang paling inti mah cash flow-nya harus benar aja sih. Pencatatan pengeluaran sama pemasukan itu yang paling inti sebenarnya. Jadi sekecil apapun pengeluarannya harus ditulis. Itu sih kalau menurut saya. Jujur aja kalau misalkan untuk yang detail mendalam jauh banget, saya belum paham ya. Cuma maksudnya secara otodidak yang saya disiplinkan, yang saya terapkan dari dulu sampai sekarang sih, yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran harus selalu dicatat sih, itu sih gitu sih, karena yang lainnya pasti ngikutin lah ya, cuma itu sih intinya gitu dari manajemen keuangan ya. Betul gitu, cash flow-nya kita bisa ngelihat tuh kita untungnya berapa. Betul. Saat kita kurang untung kesana kita udah punya catatan betul sebelumnya gitu. Betul sekali. Ada masalah gitu. Sebenarnya kalau masalah internal mah nggak ada, tapi ketika saya 4 tahun yang lalu bikin usaha sebelum jadi ini, itu apa namanya, kalau saya gitu yang saya rasain itu ketika saya kendala jatuhnya itu berhubungan dengan yang namanya riba sih, itu kalau saya gitu. Berarti harus benar-benar dihindari. Betul. Kalau saya itu pengalaman saya gitu. Karena ketika waktu dulu berhubungan dengan bank untuk modal, itu hasilnya nggak ada. Meskipun istilahnya ini penjualan gede nih, tapi nggak dapat hasil apa-apa. Gitu. Itu sih yang menurut saya kendala terbesar ketika saya jatuh, dan sekarang bangkit lagi, istilahnya benar-benar modalnya bersih lah gitu. Maksudnya bukan dari pinjam riba atau apalah. Itu kalau saya ya. Tapi kan owner lain berbeda cerita mungkin. Kalau saya kendalanya itu gitu. Misalnya yang bikin saya bisa bangkit lagi tuh sudah menghindari itulah. Iya. Aku tuh
ada aplikasi sebenarnya kan. Untuk yang di kasir itu kita pakai aplikasi kasir. Nah di situ tuh memang udah ada sih kelihatan gitu kan, per bulannya naik turunnya itu kelihatan semua di situ sih. Tapi saya juga tetap ada manualnya juga sih, karena kan yang namanya digital kalau misalnya hilang suka udah gitunya. Ya. Cuma tetap manual ada, sama di situ itu udah kelihatan kok. Kita jadi pakai salah satu aplikasi untuk bisa mengukur turun naiknya penjualan Jadi per bulannya. kelihatan mungkin ya, Ya. kelihatan. Oh ini lagi untung. Betul. Mungkin nanti Lagi lo, kelihatan banget itu situ. kan untung terus ya kayak. Amin. Harapan begitu ya. Amin lah. Oke, 5 tahun ke depan sih rencana saya pengen nambah pengen nambah usaha, pengen nambah cabang juga, istilahnya dengan konsep yang berbeda dan lebih besar lah dari ini gitu. Sih pengennya sih seperti itu gitu. Rencana mah gitu. Bismillah ya, doain aja ya. Amin. Amin. Oke, pertama di tempat lain kafe nggak ada boba, itu yang kita tonjolin nih. Ada si Bubi Time yang boba. Yang kedua, makanan kita mungkin lebih beda dari yang lain. Itu sih dari cara mungkin platingnya, mungkin beberapa kafe si platingnya sama, tapi kita punya ciri khas sendiri. Misalkan kita juga punya ada menu yang sausnya bikin sendiri, bukan yang dari instan kayak gitu sih. Iya. Gitulah paling perbedaannya itu. Tapi yang lebih pasti kita beda dari yang lain adalah bobanya sih itu. Oh yang Itu sih. paling ditonjolkan. Iya, Bobanya, betul, varian bobanya. betul. Bisa mungkin ada boba yang kopi gitu, Ya, milk. betul, Tapi yang utamanya ini bobanya gitu. betul. Gitu sih yang kita tonjolin itu gitu. Strateginya yang pasti sih kualitas jangan dirubah lah ya. Ya. Itu sih yang paling pasti. Meskipun istilahnya kayak bahan baku naik, kan terkadang orang suka dikurangi nih. Iya. Kalau kita mah sebisa mungkin tetap sama aja. Gitu. Terus bisa dilihat juga mungkin dari minuman kita gitu kan, kita mah lebih lekoh lah gitu, nggak bisa kan ada campur air itu bagaimana. Pokoknya kualitas yang kita lebih utamain, dan kita pasti tetap pakai bahan premium. Itu sih. Jadi kunci mungkin ya. Ya, kunci betul. dari suatu usaha gitu. Iya, rasa kan harus tetap dipertahankan kan. Jangan sampai istilahnya harga naik, kualitas turun. Nah, itu kan bisa kabur juga sih gitu. Ya. Pagi sekarang makin banyak persaingan kan di mana-mana. Harga juga istilahnya inilah bersaing kan. Tapi gimana caranya kita juga tetap bisa memberikan kepuasan buat customer lah gitu. Bukan cuman oh ini mah cuma gini doang, enggak. Oh ini gimana gitulah. Ada harga dan kualitas. Nah, mungkin. betul. Meskipun Seperti itu. dari harganya udah kayak dipres banget, Ya. tapi kualitas tetap harus ditonjolkan. Betul. Nekat sih. Bener, karena gini, dulu waktu saya mau bikin usaha, pikiran pertama adalah modal. Tapi kalau kita mikir modal dulu mau sampai kapan bajunya, bener nggak sih? Tapi kalau sekarang mah mending nekat dulu, berani dulu. Istilahnya dengan modal sedikit pun juga bisa berani dulu aja gitu. Karena kalau mau nunggu modal, apalagi minjem itu nggak akan bener lah. Kalau kata saya mah gitu, nekat dulu aja. Karena saya juga untuk yang bangkit lagi tuh ya udah Bismillah aja. Dan itu mah ngikutin gitu sih. Itu yang kerasa sama saya gitu. Karena waktu awal dulu memang harus cari modal dulu. Ya benar. Cari modal sekian baru kita buka usaha. Tapi pada kenyataannya ketika uang uang itu udah ada, Ya. sebenarnya itu modal nggak akan dipakai semuanya, pasti itu. Pasti buat ke mana-mana gitu. Oh, Itu sih pengalaman saya mah gitu. Sarannya jangan ngikutin orang lain. Jangan si A dia sukses jualan daging misalkan. Terus kita ikut-ikutan, kan belum tentu juga kita sukses kayak dia kan. iya. Jadi ikutin we kata hati kita apa, senangnya kita apa sih. Nah itu sih kalau kata saya mah, kalau mau usaha mah kita senangnya makan, misalkan di makanan ya udah makanan. Kita senangnya misalkan bikin baju ya udah itu, gitu aja sih. Jadi jangan ikut-ikutan orang lah. Karena saya juga dulu pernah begitu ya, ikut orang ini rame ikut. Tapi kan belum tentu. Iya. Kok dia rame dia sukses, saya mah enggak. Karena kan memang bukan passionnya di situ mungkin gitu. Kayak gitu sih menurut saya mah. Jadi semangat aja, Bismillah ya. Iya. Berarti mah yakin weh. Gitu. Oke, Kak, makasih buat waktunya. Mungkin keganggu. Amin. Nggak apa-apa, santai. Makasih banget udah nyempetin waktunya buat Siap. kami wawancara. Sama-sama.